Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok B5 akan menampilkan sebuah video presentasi tentang manufaktur sediaan steril. Nah, berikut adalah anggota dari kelompok B5. Yang pertama, Loli Sintia Dewi, Noris Ajeng Prawesti, Indah Rahmasari, Ahmad Rizky Anugrah, dan Aina Anasta Indraswari. Di sini ada sedikit kutipan teman-teman dari Imam Syafi'i, yaitu jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Yap, sebelum memulai materi dan belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Ini dia nih teman-teman materi yang akan dibahas dalam video ini. Ada 7 poin. Yang pertama, standar kamar bersih dalam industri farmasi untuk produksi sediaan steril. Yang kedua, klasifikasi kamar bersih menurut CPOB 2018. Yang ketiga, klasifikasi partikel minimum baik saat non-operasional maupun operasional pada masing-masing grade atau kelas. Yang keempat, kegunaan masing-masing ruang produksi sediaan steril. Yang kelima, kriteria perbedaan tekanan ruangan bersih dan lingkungan sekitar. Yang keenam, standar dalam kamar bersih secara umum dan masing-masing grade. Dan yang ketujuh, standar gowning dalam kamar bersih. Standar kamar bersih atau clean rooms dalam industri farmasi untuk sediaan steril. Standar kamar bersih yang pertama itu, semua perlengkapan yang terpapar hendaklah halus, kedap air, dan tidak retak untuk mengurangi pelepasan atau akumulasi partikel atau mikroba dan untuk memungkinkan penggunaan berulang bahan pembersih dan bahan disinfektan. Yang kedua, harus menggunakan teknologi isolator.
Yang ketiga, suhu dan kelembapan ruangan hendaklah dijaga pada tingkat yang tidak menyebabkan personel berkeringat secara berlebihan di dalam pakaiannya. Selanjutnya, hendaklah tidak untuk melaksanakan kegiatan pengujian sterilitas dan pengujian mikrobiologis lain. Terdapat pemilihan sistem pemantauan partikel udara dengan mempertimbangkan resiko yang ditimbulkan oleh bahan yang dipakai produksi, misalnya organisme atau mikroorganisme. Nah, selanjutnya sering dilakukan pemantauan misal dengan cawan papar, pengambilan sampel secara volumetris, dan pengambilan sampel udara dari permukaan. Yang terakhir, lingkungan kerja hendaklah memenuhi persyaratan jumlah partikel dan mikroba pada kondisi non-operasional dan persyaratan jumlah mikroba pada saat beroperasi. Klasifikasi kamar bersih clean rooms menurut CPOB 2018. Kelas A, zona untuk kegiatan yang berisiko tinggi, yaitu zona pengisian, wadah tertutup karet, ampul dan vial terbuka, penyambungan secara aseptis. Umumnya kondisi ini dicapai dengan memasang unit aliran udara laminar atau laminar airflow di tempat kerja. Sistem udara laminar hendaklah mengalirkan udara dengan kecepatan merata berkisar 0,36 sampai 0,54 m per detik atau nilai acuan pada posisi kerja dalam ruang bersih terbuka. Keadaan laminar yang selalu terjaga hendaklah dibuktikan dengan divalidasi. Aliran udara searah berkecepatan lebih rendah dapat digunakan pada isolator tertutup dan kontak bersarung tangan. Selanjutnya, kelas B. Untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis, kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Selanjutnya itu kelas C dan D, area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung resiko lebih rendah. Yang ketiga, klasifikasi partikel minimum yang diizinkan pada non-operasional dan operasional untuk masing-masing grade atau kelas. Ruang bersih dan sarana udara bersih diklasifikasikan sesuai dengan EN ISO 146441. Klasifikasi hendaklah dibedakan dengan jelas dari pemantauan lingkungan pada saat operasional. Jumlah maksimum partikulat udara yang diperbolehkan untuk tiap kelas kebersihan seperti yang tertera pada tabel di samping. Ukuran partikel berdasarkan dari non-operasional dan operasional. Kelasnya terdiri dari kelas A, B, C, dan D. Untuk tujuan klasifikasi zona kelas A, perlu diambil sampel udara minimum 1 meter kubik per lokasi pengambilan sampel. Untuk kelas A, klasifikasi partikulat udara adalah ISO 4.8, ditentukan oleh batas jumlah partikel dengan ukuran lebih dari 5 mikrometer. Untuk kelas B, non-operasional, klasifikasi partikulat udara adalah ISO 5 untuk kedua ukuran partikel. Untuk kelas C, klasifikasi partikulat udara adalah ISO 7 untuk non-operasional dan ISO 8 untuk operasional. Untuk kelas D non-operasional, klasifikasi partikulat udara adalah ISO 8. Untuk tujuan klasifikasi, metodologi EN ISO 146441 menjelaskan jumlah lokasi minimal untuk pengambilan sampel udara dan volume sampel berdasarkan batas ukuran partikel terbesar bagi kelas kebersihan terkait serta metode untuk mengevaluasi data yang terkumpul. Untuk tujuan klasifikasi, hendaklah dipakai alat penghitung partikel portable dengan selang pendek untuk pengambilan sampel, karena akan terjadi presipitasi yang tinggi dari partikel lebih dari 5 mikrometer. Pada sistem aliran udara unidirectional, hendaklah digunakan sampel head isokinetis. Klasifikasi saat operasional dapat dilakukan selama kegiatan rutin.
proses simulasi atau selama pelaksanaan media fill karena diperlukan simulasi pada kasus terburuk untuk tujuan klasifikasi ini. EN ISO ukuran partikel kelas 146442 memberikan informasi tentang cara melakukan pengujian untuk membuktikan pencapaian secara berkesinambungan klasifikasi kebersihan yang ditetapkan. Kegunaan dari masing-masing ruang dalam proses produksi sediaan steril pada sterilisasi akhir maupun aseptik teknik. Yang pertama, ada sterilisasi akhir, yaitu ada kelas A, C, dan D. Contoh kegiatan untuk produksi dengan sterilisasi akhir dapat dilihat pada butir 28-30. Yang A, pengisian produk bila ada risiko di luar kebiasaan. Dan yang C, pembuatan larutan bila ada risiko di luar kebiasaan atau pengisian produk. D, pembuatan larutan dan penyimpanan komponen untuk proses pengisian selanjutnya. Pada aseptik teknik, yaitu ada kelas A, C, dan D. Contoh kegiatan pembuatan secara aseptis dapat dilihat pada butir 31-35. Yang A, pembuatan dan pengisian secara aseptis. Yang C, pembuatan larutan yang akan disaring. Dan D, penanganan komponen setelah pencucian. Pada kelas A, bisa untuk transfer wadah setengah tertutup saat freeze drying, serta pembuatan dan pengisian salep, krim, suspensi, dan emulsi. Yang kelima, kriteria perbedaan tekanan ruang bersih dan lingkungan sekitarnya. Pada step 1, ruang bersebelahan dengan kelas kebersihan yang berbeda hendaklah mempunyai perbedaan tekanan berkisar 10-15 Pascal. Step 2, perlindungan kepada zona yang mempunyai resiko tertinggi, misalnya daerah yang udaranya berhubungan langsung dengan produk dan komponen yang telah dibersihkan yang akan bersentuhan dengan produk. Step 3, hendaklah dibuktikan pola aliran udara yang menimbulkan resiko pencemaran. Step 4, sistem peringatan hendaklah tersedia untuk mengidentifikasikan kegagalan pasokan udara. Yuk, udah sampai poin nomor 6 nih. Nah, kali ini kita akan membahas standar personel dalam kamar bersih, baik secara umum maupun pada masing-masing grade atau ruang bersih. Oke, yang pertama tentang standar personel nih. Kita harus tahu standar higien perorangan dan kebersihan yang tinggi adalah esensial, teman-teman. Terus, personil yang terlibat dalam pembuatan produk steril hendaknya diinstruksikan untuk melaporkan semua kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan penyebaran cemaran yang tidak normal, jumlah dan jenisnya. Seperti perlu dilakukannya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, lanjutannya nih. Tindakan yang dapat diambil terhadap personil yang dapat menimbulkan bahaya pencemaran mikrobiologis hendaknya diputuskan oleh personil kompeten yang ditunjuk. Kemudian, personil yang memasuki area bersih atau area steril hendaknya mengganti dan mengenakan pakaian khusus yang mencakup penutup kepala dan kaki. Detailnya pakaiannya seperti apa nanti akan dijelaskan di poin ke-7 oleh teman saya. Ditunggu ya teman-teman. Terus hanya personil yang berwenang yang boleh memasuki area bangunan dan fasilitas dengan akses terbatas. Poin yang selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu hanya personil dalam jumlah terbatas yang diperlukan yang boleh berada di area bersih. Kenapa sih pentingnya? Pentingnya karena proses ini berada di proses aseptis. Maka inspeksi dan pengawasan juga hendaknya dilaksanakan sedapat mungkin dari luar area bersih. Lalu,
personil yang bekerja di area bersih dan steril ini hendaknya dipilih secara seksama. Kenapa dipilih seksama? Ya karena untuk memastikan bahwa mereka dapat diandalkan dalam bekerja dengan penuh disiplin dan tidak mengidap suatu penyakit atau dalam kondisi kesehatan yang dapat menimbulkan bahaya pencemaran mikrobiologis terhadap produk. Berikutnya, yang perlu diperhatikan juga yaitu semua personil termasuk bagian pembersihan dan perawatan nih yang akan bekerja di area tersebut hendaknya mendapatkan pelatihan yang teratur dalam bidang yang berkaitan dengan pembuatan produk steril yang benar, termasuk mengenai higien dan pengetahuan dasar mikrobiologi nih teman-teman. Kemudian bila personil dari luar yang tidak pernah menerima pelatihan seperti yang telah disebutkan di atas nih, misalnya seorang kontraktor bangunan atau perawatan yang harus masuk ke dalam area bersih, maka perhatian khusus hendaknya diberikan dengan instruksi dan pengawasan yang benar. Gitu teman-teman. Selanjutnya, poin ke-7 akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan disimak ya. 7. Standar gowning dalam kamar bersih. Yang pertama ada kelas D, yaitu rambut dan jika relevan, janggut hendaklah ditutup. Pakaian pelindung reguler, sepatu yang sesuai atau penutup sepatu hendaklah dikenakan. Perlu diambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk menghindarkan kontaminasi yang berasal dari bagian luar area bersih. Kemudian yang kedua ada kelas C, yaitu rambut jika relevan, janggut dan kumis hendaklah ditutup. Pakaian model tersusun atau model celana baju yang bagian pergelangan tangannya dapat diikat, memiliki leher tinggi, dan sepatu atau penutup sepatu yang sesuai hendaklah dikenakan. Pakaian kerja hendaklah tidak melepaskan serat atau bahan partikulat. Kelas A per B. Penutup kepala hendaklah menutup seluruh rambut serta jika relevan janggut dan kumis. Kemudian penutup kepala hendaklah diselipkan ke dalam leher baju. Penutup muka hendaklah dipakai untuk mencegah penyebaran percikan. Dan yang terakhir, model terusan atau model celana baju yang bagian pergelangan tangannya dapat diikat dan memiliki leher tinggi hendaklah dikenakan. Continue. Pakaian kelas A per B. Hendaklah dipakai sarung tangan plastik atau karet steril yang bebas serbuk dan penutup kaki steril atau disinfeksi. Ujung celana hendaklah diselipkan ke dalam penutup kaki dan ujung lengan baju diselipkan ke sarung tangan. Kemudian pakaian pelindung ini hendaklah tidak melepaskan serat atau bahan partikulat dan mampu menahan partikel yang dilepaskan dari tubuh. Sekian presentasi dari kami, namun sebelum presentasi ini ditutup, ada sedikit pengingat diri dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa tah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka
dan muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman. Bukakanlah pengertian ilmu pada kami, wahai Zat yang paling penyayang. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.